wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Bapak Juwaryanto. Hari ini pada pelajaran pengetahuan alam dan sosial, kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat melaksanakan pengukuran besaran fisika, kemudian dapat menganalisis konsep-konsep kinematika dan dinamika. Tujuan pembelajaran setelah belajar materi ajar, diharapkan kalian dapat menyebutkan pengertian besaran dan pengertian satuan, dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan, dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan satuannya. Diharapkan pula kalian dapat menuliskan dimensi dari suatu besaran dan dapat melakukan pengukuran dengan alat jangka sorong dan mikrometer skrup. Besaran dan satuan. Pengertian besaran dalam fisika diartikan atau didefinisikan sebagai suatu yang dapat diukur serta memiliki nilai atau besar dan satuan. Satuan adalah suatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Pengukuran itu sendiri dapat diartikan suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran tertentu yang telah diketahui atau ditetapkan sebagai acuan. Ya, contohnya panjang meja diukur dengan mistar atau dengan meteran. Ya. Jumlah yang dibaca dalam meteran itu adalah nilai, dan satuannya bisa senti, bisa meter. Sedangkan kuantitasnya atau nilai panjangnya itu adalah besarannya. Pokok dan besaran turunan. Besaran pokok mempunyai arti adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, atau besarannya yang satuannya didefinisikan sendiri. Ya. Kemudian besaran turunan dapat didefinisikan sebagai besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ya. Berikutnya, menurut sistem internasional, besaran pokok ada 7 macam. Ini besaran yang memiliki dimensi, yaitu panjang dengan satuan meter, lambang satuannya M, lambang dimensinya L, ya. Massa, kilogram, kg, dan M. Waktu satuannya sekon, lambangnya S, lambang dimensinya T. Suhu satuannya dalam Kelvin, disingkat K, dalam dimensinya dinamakan theta. Kuat arus listrik atau sering juga disebut arus listrik saja memiliki satuan ampere, lambangnya A, dan lambang dimensinya adalah I. Jumlah zat satuannya mol dan lambang dimensinya N. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya CD, dan lambang dimensinya adalah C. Selain besaran pokok yang berdimensi tadi, ada namanya besaran tambahan, yaitu besaran sudut bidang datar. Ya, ini hanya berpengaruh pada X dan Y sehingga memiliki satuan radian atau rad.
Nah, kalau teman-teman kalian yang di geomatika itu senantiasa mengukur bidang datar, satuannya biasanya dalam satuan derajat. Kemudian sudut ruang namanya steradian, ya, disingkat SR, tidak memiliki dimensi. Nah, untuk memudahkan kalian memahami banyaknya besaran pokok menurut SI, Anda bisa membuat suatu singkatan, yaitu jiwa SMP. J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A arus listrik, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Sehingga kalian dengan mudah melihat atau menghafal tentang besaran pokok. Selain besaran pokok dan besaran turunan, besaran dapat juga dibedakan atas besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai ukuran tetapi tidak memiliki arah. Contohnya suhu, waktu, luas, volume, energi, ya, masih banyak lagi yang lain. Ya. Besaran-besaran yang tidak memiliki arah. Ya. Misalnya laju berbeda dengan kecepatan. Ya. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arahnya. Contohnya kecepatan. Kecepatan itu Anda bisa lihat pada speedometer. Kalau di dalam speedometer atau di motor atau di mobil, itu menunjukkan kuantitas, ada nilainya, berapa kecepatannya. Di dalam speedometer terbaca 60 km per jam, itu belum kecepatan, itu namanya laju. Tapi kalau sudah menunjuk ke arah mana perjalanan kalian, maka itu menjadi kecepatan. 60 km per jam ke arah Poso, nah itu berarti sudah menjadi kecepatan. Kemudian gaya, momentum, itu semuanya adalah besaran vektor. Ada berat, ya, dipengaruhi gravitasi menjadi besaran vektor. Berikutnya, selain besaran vektor, besaran skalar, tentang besaran pokok, besaran turunan, kita membahas tentang dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan sesuatu besaran dalam fisika dalam bentuk simbol-simbol atau lambang. Ya, di depan Bapak sudah tampilkan tadi ada lambang dimensi. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengontrol atau mengecek kebenaran suatu rumus. Oh, satuannya kok bisa sama antara energi kinetik dengan energi potensial? Ternyata rumusnya berbeda, tetapi memiliki satuan yang sama. Nah, ini benar tidak dikontrol dengan dimensinya. Besaran turunan, ada luas, volume, massa, jenis, dan seterusnya, dituliskan dalam lambang dimensi seperti pada tabel. Yang luas, singkatannya A, area, dituliskan L pangkat 2. Volume V, ya, V besar, ya. Jadi lambang dimensinya atau tulisan dimensinya adalah L pangkat 3. Kecepatan V, ya, velocity adalah massa meter per sekon. Ditulisnya karena ini per sekon menjadi L kali T pangkat min 1. Percepatan ditulisnya A, ini akselerasi, yaitu meter per sekon kuadrat. Karena pembaginya kuadrat, maka ditulisnya dimensinya menjadi L kali T pangkat min 2, dan seterusnya. Nah, itu tentang dimensi. Nah, kiranya ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini dan waktu yang singkat. Semoga kalian dapat memahami. Untuk itu kalian pelajari kembali. Bapak juga sudah kirimkan materi dalam bentuk PDF. Nanti kalian pelajari di rumah, ya. Karena
depan kita bahas tentang pengukuran, ya, persiapan. Mungkin Anda bisa browsing dulu. Pengukuran menggunakan jangka sorong, micrometer screw, ya. Kemudian latihan-latihannya, angka penting, ya. Itu sebagai bahan kajian sebelum Anda terima dari Bapak materinya, Anda sudah bisa lihat di internet. Kiranya cukup ini dulu yang Bapak sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi minggu depan.